Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Istana Bahasa Pagaruyung. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Najwa Dina Delana dengan NIM 244110604 dari kelas 2C. Jadi di sini saya akan membicarakan sedikit tentang Istana Bahasa Pagaruyung. Istana Bahasa Pagaruyung terletak di Batu Sangkar, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Istana ini merupakan simbol kebesaran dan kemegahan budaya Minangkabau, serta menjadi salah satu peninggalan sejarah terpenting dari Kerajaan Pagaruyung. Kerajaan Pagaruyung terdiri sekitar abad ke-14 dan dipimpin oleh Raja Aditya Warman yang merupakan seorang tokoh yang berasal dari keturunan Kerajaan Melayu dan memiliki hubungan dengan Kerajaan Majapahit. Di masa pemerintahannya, Aditya Warman berhasil membawa kemakmuran dan kejayaan bagi wilayah Minangkabau serta memperkenalkan sistem pemerintahan dan adat istiadat yang dikenal hingga sekarang. Awalnya, Istana Bahasa Pagaruyung berfungsi sebagai tempat tinggal raja dan keluarganya, sekaligus pusat pemerintahan dan kegiatan adat. Nah, disinilah segala keputusan penting kerajaan, termasuk hukum adat dan musyawarah kaum bangsawan dilakukan. Bangunan istana yang kita lihat sekarang bukanlah bangunan asli yang pertama. Istana ini telah 3 kali terbakar, yaitu pada tahun 1804, 1966, dan 2007. Setiap kali terbakar, masyarakat Minangkabau selalu berusaha membangunnya kembali dengan semangat melestarikan warisan nenek moyang. Istana Bahasa Pagaruyung menggambarkan filosofi kehidupan masyarakat Minangkabau. Bangunannya menyerupai rumah gadang dengan atap runcing menjulang ke atas yang disebut gonjong, mirip dengan tanduk kerbau, serta seluruh bangunannya terbuat dari kayu pilihan tanpa menggunakan paku logam, melainkan disambung dengan sistem pasak kayu tradisional. Di dalam istana terdapat 72 tonggak kayu penyangga dan lebih dari 11 ruangan besar. Beberapa ruangan penting diantaranya, yang pertama, ruang Raja Alam atau tempat singgasana raja, yang kedua, ruang Bunda Kandung, tempat khusus untuk perempuan bangsawan, yang ketiga ruang tamu adat untuk tempat musyawarah adat dan penerimaan tamu kehormatan, dan yang keempat ruang penyimpan pustaka yang berisi benda-benda bersejarah seperti keris, kain songket, dan mahkota raja. Selain itu, Istana Bahasa memiliki 3 lantai yang masing-masingnya memiliki fungsi yang berbeda. Lantai pertama digunakan sebagai ruang tamu dan tempat penerimaan tamu kehormatan. Lantai kedua diperuntukkan bagi keluarga kerajaan, termasuk tempat istirahat dan ruang Bunda Kandung. Dan lantai ketiga digunakan sebagai tempat penyimpanan benda-benda pusaka kerajaan. Dan disinilah lantai 3 dengan keindahannya yang berlatarkan bagian depan Istana Bahasa Pagaruyung. Selanjutnya ada dapur. Dapur Istana Bahasa Pagaruyung terletak di bagian belakang istana sesuai dengan filosofi rumah adat Minangkabau yang menempatkan dapur di area tertutup agar kegiatan masak tetap terjaga dari pandangan tamu. Di dalam dapur terdapat berbagai peralatan khas Minangkabau seperti kuali besar dan periuk tembaga untuk memasak, sendok kayu besar atau pengaduk lado, baskom bambu dan tampah untuk mencuci beras, tempat air dari tempayan tanah liat, dan terakhir ada lesung dan alu. Dapur di sini bukan hanya tempat memasak, tetapi juga bagian penting dalam kehidupan adat. Beberapa fungsinya, yang pertama untuk menyiapkan makanan untuk keluarga kerajaan dan tamu-tamu kehormatan yang berkunjung ke istana. Yang kedua, tempat persiapan hidangan upacara adat seperti kenduri, pernikahan adat, atau penyambutan tamu. Yang ketiga, simbol kebersamaan dan gotong royong. Dan yang terakhir, tempat belajar generasi muda perempuan. Nah, selanjutnya kita ke bagian bawah istana. Bagian bawah Istana Bahasa Pagaruyung memiliki fungsi yang berbeda dari masa kerajaan dahulu. Jika pada zaman dahulu ruangan bawah lebih banyak digunakan untuk penyimpanan alat, bahan makanan, dan tempat beristirahat para pekerja istana, maka pada masa sekarang bagian ini dialihfungsikan menjadi area layanan wisata dan pelestarian budaya.
Salah satu kegiatan yang paling menarik di bagian bawah istana adalah penyewaan pakaian adat Minangkabau. Di sini, pengunjung dapat menyewa berbagai jenis pakaian adat yang biasa dikenakan oleh raja, Bunda Kanduang, dan masyarakat Minangkabau pada zaman dahulu. Nah, di bagian luar, halaman dan lingkungan luar Istana Bahasa Pagaruyung memiliki nilai budaya yang tinggi. Yang pertama, halaman depan atau halaman utama yang digunakan untuk acara penyambutan tamu, upacara adat, dan pertunjukan budaya seperti tari persambahan dan silek. Yang kedua, ada balairung kecil dan kolam. Di sisi depan istana terdapat kolam kecil dan balairung tempat masyarakat atau tamu beristirahat sebelum masuk ke area utama istana. Yang ketiga, ada lumbung padi atau rangkiang. Di bagian luar kanan dan kiri istana berdiri beberapa rangkiang, yaitu lumbung padi tradisional Minangkabau. Fungsinya bukan hanya untuk menyimpan hasil panen, tapi juga sebagai simbol kesejahteraan keluarga. Nah, di sini tidak jauh dari belakang istana ada namanya Pincuran 7. Kata pincuran dalam bahasa Minangkabau berarti pancuran air atau saliran air yang mengalir dari mata air alami. Sedangkan angka 7 merujuk pada jumlah pincuran yang mengalirkan airnya. Jadi pincuran 7 berarti 7 pancuran air alami yang keluar dari sumber air kaki Bukit Batu Patah yang tak jauh dari sana. Nah, selanjutnya ada namanya Kompleks Kawasan Kampung Minang. Kawasan ini dibangun sebagai miniatur kehidupan masyarakat Minangkabau pada masa lampau, lengkap dengan rumah gadang, lumbung padi, serta peralatan adat dan keseharian masyarakat tradisional Minang. Kini, Istana Bahasa Pagaruyung menjadi salah satu ikon wisata budaya di Sumatera Barat yang dikunjungi banyak wisatawan dari luar negeri, karena kemegahan dan keindahannya menjadi bukti nyata bahwa warisan leluhur bangsa Indonesia patut dijaga dan dihargai. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.